ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi malam itu malam penutupan habis Senin kemarin, majelis Senin dengan Kamis digabung, habis sudah selesai, stop. Tadi majelis muhajirin, malangko majelis kolam, jadi tinggal. Dan insya Allah mungkin sudah, kalau sampai umur sudah lebaran kita sambung lagi. Jadi kita masih dalam bab mendamaikan orang yang bertengkar dan mencegah permusuhan. Kalau kemarin keutamaan memberi makan orang, mengenyangkan perut orang tuh. Nyambung yang kemarin diriwayatkan dari salah seorang sahabat bahwa ia berkata, barang siapa yang tidak sanggup mengerjakan 8 hal, maka hendaknya dia mengerjakan 8 hal agar mendapatkan keutamaan 8 hal itu. Jadi dihitung ada 8 hal dalam agama yang kalau kita tidak sanggup dengan 8 hal kok, kita kerjakan 8 hal kok pula, sehingga 8 hal kok tadi kok dapat kita keutamaan dengan 8 hal yang awal tadi. Nah, nyambung tak maksudnya? Dia ada 8, disuruh udah sanggup itu, kalau tidak sanggup 8 kok, kerjakan 8 kok, kerjakan 8 kok sama dengan 8 kok, levelnya sama. Jadi kata sahabat itu, nomor 1 keutamaan daripada 8 itu, barang siapa menginginkan keutamaan sholat malam, siapa yang nggak dapat sholat malam seperti tahajud dan lain-lain, sedangkan ia ketiduran, maka hendaknya dia berbuat maksiat. Hendaknya ia tidak berbuat maksiat pada siang harinya. Jadi orang yang tidak mampu bangun malam, sementara dia kok pengen nak nyamui biar dapat sholat malam. Caranya macam mana? Caranya pada siangnya jangan bermaksiat. Atau sama? Kita tidak bermaksiat siang, sama keutamaannya dengan kita mengerjakan sholat malam. Jadi sempat kita setiap hari siang tidak melakukan maksiat, berarti kita terhitung tiap malam orang yang mengerjakan bangun malam atau ibadah malam yang orang tegak, yang ambil wudhu terus sholat. Allah paling suka dengan orang macam itu, dan orang yang macam itu dapat naungan Allah. Dan orang yang dapat sholat malam, pilihan bukan sebarang orang. Kalau benda itu gampang, setiap orang mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang nak menginginkan keutamaan puasa sunnah, siapa pengen lah nak puasa sunnah tu, kalau pahalanya besar, sudah tu dia puasa dah. Macam mana sih kita nak puasa pengen dapat pahala sama dengan puasa? Maka hendaklah dia pada siang harinya menjaga lisannya. Lisannya dijaga. Lisan itu dijaga dalam artian tidak mengucapkan yang kotor-kotor dan kita mengucapkan yang baik-baik. Orang yang menjaga lisan siang harinya, levelnya atau keutamaannya itu selepel dengan orang yang puasa sunnah. Berarti kalau kita nak jaga lisan kita berbalik kepada kitab Muraqil Ubudiyah, apa itu? Maka berkawanlah dengan orang
yang baik-baik lisannya. Maka itu diglobalkan secara ijmal bahwa nak nengok baik atau jahatnya seseorang tuh tengok kawannya. Ini nomor satu tadi, kalau pengen pahala sholat malam tuh cuma wadah mampu, sudahlah siangnya jangan bermaksiat. Bang siapa nak pengen keutamaan puasa sunnah, pahalanya macam puasa sunnah, maka hendaklah dia jago mulut, jago lisan. Barang siapa yang ketiga, barang siapa menginginkan keutamaan ulama, aku kata, apa yang didapatkan ulama setiap hari, kita bisa juga mendapatkan seperti ulama itu. Walaupun kita bukan ulama. Apa yang mesti kita kerjakan? Yang mesti kita kerjakan, kita harus berpikir. Berpikir itu, kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab itu, tafakkur. Karena berpikir sesaat itu lebih elok dibanding ibadah 70 tahun. Berpikirnya itu 3 macam. Satu, berpikir tentang sogo. Naknya kalau masuk sogo begini mati aku harus ngamalkan apa ngajarkan amalan sogo begini berpikir kalau aku punya duit enaknya kalau sedekah gini karena orang dalam sogo tuh rata-rata orang yang rajin sedekah tapi berpikirnya tentang sogo. Yang kedua, dia berpikir tentang kemajuan supaya dia jangan masuk neraka. Pikir ya Allah ada telatnya aku tidak masuk aku begini. Itu yang kedua. Yang ketiga kok yang paling elok. Yang berpikir sesaat itu kok lebih elok daripada ibadah 70 tahun. Berpikir tentang apa? Berpikir tentang maslahat orang banyak. Misal ada sesuatu lah mengenai orang banyak, entah itu gotong royong bangun jalan atau macam kita kok katakanlah pengajian kok kita nak ngadakan acara yang pasnya begitu lah karena kita akan nempuh dalam pengajian kok kita nak tutup berpikir kalau pengajian kok tutup eloknya diisi misalnya mainkan kau misal kau kamu kan demi orang banyak loh. Yang model macam kau baru berfikir baru tu belum bergerak baru berazam siapa tu ada sikap batin gini berfikir tentang sosial maslahat orang banyak model kau itu lebih elok berfikir sesaat itu ketimbang ibadah 70 tahun bayangkan kita belum sampai umur 70 tahun. Berpikir sesaat untuk demi kemaslahatan orang banyak, sosial, lah dihitung lebih daripada 70 tahun. Jadi, kalau kita berpikir tentang orang banyak, maslahat orang banyak, level kita tuh, pahalanya sama dengan yang dapatkan ulama. Ulama itu dapat umpama misal, kalau kita kalkulasikan untuk mudah paham. Para ulama tuh gajinya 50 juta sehari, kita juga bisa mendapatkan gaji 50 juta sehari sama ulama. Jauh kita macam mana? Fikir. Berarti sama dengan ulama. Ulama tuh sudah gaji 50 juta, dia fikir pula. Dah kata tahu itu ulama ni. Kira-kira gitu ya. Pahala yang kita dapatkan berfikir apa tadi kan? Tafakur tentang diri kita kok. Banyak dia dosa ilmu dah ketik masih aja lah terus susah kita berfikirkan diri kita baru diri kita dewek apalagi kita susah memikirkan orang banyak itu lebih paten lagi
Sedangkan berdiri dewek sama dengan ulama apa tentang sosial pemikiran. Itu yang ketiga. Kita masuk kepada yang keempat. Barang siapa menginginkan keutamaan orang yang berjuang dan berperang di jalan Allah, orang yang jihad fisabilillah, yang mengorbankan nyawa demi negakkan agama. Zaman kini dah tidak lagi perang, pengen dapat keutamaannya macam itu. Macam mana caranya? Sedangkan awak kau duduk di rumah lah, dah di medan perang. Caranya anak kau hendaklah engkau setiap hari itu berjuang melawan setan. Godaan-godaan setan ni kita terlawan. Beda setan dengan nafsu je mana? Kok istilahnya itu strategi. Kalau setan sifatnya menghalangi atau membuat sesuatu itu supaya walaupun dia terlakukan supaya dia tidak dapat keutamaan, hancur amalan itu tadi. Kalau nafsu tidak nyerana, contoh seko, misalnya kita melakukan sesuatu lah, kita nak ngaji, jadi kau misalnya. Kalau nafsu tak nak lah, biar macam mana, segan lah terbayang dia tu duduk, kantu, anggung, itu ke itulah, macam itulah suasana yang gini lagi ngopi. Tak naknya, nah tu nafsu. Kalau setan lain, kita segan macam tadi tu, cuma kita bergerak lagi tu lah, dia tetaplah, dia jonya lah, ngaji lah. Hidup pun ada ngaji, gini dia. Jadi tak ada apa-apa. Hanya orang sikau kau lah masa tu istiqomah. Kau ya. Dia kanjurkan lah. Cuma hasil hancur. Itu setan tu. Kalau nafsu tak jalan nak hancur nak tidak segan. Pokoknya itu nafsu. Kalau kelas kita kau nafsu kita kau dikudoi setan kan kita kau. Cocok. Nafsu dikudoi cuma setan lah asyik kayak besar dia. Ayo ke kolam dia nafsu kita kok digunakan setan. Kalau kelas kita. Jadi barang siapa yang menginginkan keutamaan sama dengan orang berjuang fisabilillah berperang menegakkan agama itu, walaupun dia duduk rumah, maka hendaklah dia melawan setan. Maka levelnya sama. Yang kelima, barang siapa menginginkan sedekah, pengen sedekah, sedangkan dia tidak mampu, butuh, maka hendaklah dia mengajarkan ilmu yang pernah dia terima kepada orang lain. Mengajarkan ilmu kepada orang. Maka sama levelnya dengan sedekah. Karena sedekah itu memberi. Mengajarkan ilmu kepada orang lain itu juga memberi. Kau selepel jadinya. Barang siapa menginginkan keutamaan haji. Kita belum pernah pergi haji, banyak hal. Cuma kita pengen pahala yang macam haji. Sedangkan kita tidak mampu. Maka hendaklah ia senantiasa solat Jumat. Senantiasa sholat Jumat, kau maknanya bukan sekadar sholat Jumat. Memang menjaga sholat Jumat itu jadi prioritas. Jadi kalau prioritas, pakaiannya, khususnya, kau untuk Jumat, pewangiannya, mandinya, potong kukunya, nyukur kumisnya, macam itu. Itu tuh senantiasa sholat Jumat. Maka kalau kita mempersiapkan hari Jumat itu sedemikian rupa, maka keutamaan yang kita dapat itu sama dengan keutamaan haji kita dapat. Cuma nengok, main Jumat pakai baju partai, ke bandara aja enggak, jangan pergi haji. Nyata ke bandara aja enggak.
pakai partai, sebagai manggai manusia lah. Walaupun sah. Nomor 7. Barang siapa menginginkan keutamaan orang-orang yang tekun beribadah, orang istiqomah beribadah, istiqomah terus ya. Awak pengen nak macam itu level. Pahalanya pengennya macam itu. Maka hendaknya dia mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Orang yang bertengkar itu kita damai aja. Dan tidak menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara mereka. Kita damai. Jadi Aap bertengkar dengan Indra. Tengkar dulu. Kita datang. Saya kok bertemu lah. Gila lah, Bang Indra tu gini kata dia gini duit aku dia ambil rokok aku dia ambil gini macam lah banyak hal. Saya kata tadi macam kau lah. Cuma jemah apa hal berarti nambai tu. Nambai tu kalau tadi masuk saya pihak dia betapa jadi anunya emosionalnya naik. Betapa jadi tak nutup kemungkinan yang tak dik semuanya wang. Dulu pernah itu awak makan rumah dia lama jangan makan hal beludah dia hal saat itu tuh bisa tidak terjadi atau memang pada saat dia duduk situ tuh lu makan abang memang ada beludah jauh misalnya beludah saya tidak apa-apa itu dapat dikaitkan kenapa? Karena saya tidak berpihak. Cuma berarti itu termasuk orang yang menimbulkan kebencian, betapa benci gitu. Berarti Aap tadi ada netizen yang saya berpihak pada dia. Alkitab tidak masuk situ. Ya Allah, pantaslah. Kemarin aduhnya lah waktu kita nambahin. Kau bayanglah waktu situ dulu yuk. Gini, nambahin. Tadi 80, 130 loh sebenarnya. Nomor 8 ya terakhir. Barang siapa menginginkan keutamaan wali afdal. Siapa yang nak keutamaan wali afdal, maka hendaknya dia menekan dadanya. Apa itu? Bersabar. Dan ridho kepada kawannya yang ia ridhoi untuk dirinya sendiri. Maksudnya jadi kalau bahasa kita, agak berbelit bahasanya. Barang siapa pengen keutamaan atau pahala yang didapatkan wali afdal, awak pengen kau nak macam itu pahalanya, maka hendaknya awak sabar dan ridho kepada siapa? Kepada kawan apa yang telah ia ridhoi untuk dirinya sendiri. Kita punya kawan yang kawan kau membuat sesuatu sehingga tak ngenakkan hati kita. Dan sikap yang menjaga kita mesti sabar. Berarti kita dibuat enak. Dibuat kawan kita. Dan kita keridho lah dibuat macam itu. Sebagaimana kita meridhoi diri kita dewe. Maka orang yang sabar dan ridho terhadap perlakuan kawannya terhadap diri dia yang tak ngenakkan, kelas wali afdal. Karena masuk kepada orang yang bersuami istri. Macam mana bersuami istri? Orang yang mempunyai bini yang balik rumah cium tangan, lama pilo buat kopi, monggo mas, gitu dia. Litak picit iyo,
Pokoknya istri solehah lah. Apabila kita mendapatkan istri yang macam itu tuh, kita jadi raja dibuatnya. Kopi dibuatkan segala macam lah. Tetapi sebaliknya lagi, kita punya bini, yang bini kau tentang ngebom, bukan ngebom gitu, ngebom gitu. Nanti lah kasih ngebom gitu. Yang model macam ni kau, kita kau jadi wali. Orang tua juga deh. Orang atas. Saya tak nyambung masalah. Ya. Kalau kita dapat bini baik, bini soleha, kita jadi raja. Tapi kalau kita dapat bini yang pemarah atau ingasan, yang akhlak berkoelo, kita jadi wali. Nyam jelas saya. Wah, saya bicara nyambung. Apa lah maksudnya? Pantaslah Nabi Yunus. Kayaknya minta carikan yang paling buku akhlaknya, yang buang bom, yang macam-macam lah. Galoi. Ya Nabi Allah, kau kesalahan Nabi dapat macam tu dia lah. Kena. Aku janda ladang kusa, yang bini macam tu. Nah, di segala disebutkan. Bahawa siapa yang mendapatkan atau menginginkan keutamaan para wali afdal, maka hendaknya dia nekan dan apa? Siapa kawan yang terdekat yang kita temui sendiri lagi? Tidak lain tidak bukan nyonya tu lah. Ketika bom wali lah saya. Bukan kita yang jadi wali maksudnya itu. Pahala yang wali dapatkan setiap hari itu ada yang kita dapat. Naga wali. Dinding ko naga. Dia wali dinding na naga na. Ay lama ka di malam. God. Jadi wali mau weh. Tadi wali yang wali angkol. Jadi apa ya? Jadi biasa lah, sudah kasih ibu, pak. Kenapa? Makanya sebenarnya kau pandangan kita cerita keutamaan yo, cerita pahala. Hebat lebih daripada gebum, daripada yang taat, yang elok. Contohnya, contoh apa? Ulama kita kudu legend tu, sampai nangis ya. Kau dulu main siko kayu bakar, kini kau pikul lagi nangis, gugu lagi. Ladang aku hilang kata dia. Senang dia fikir kembang ni kita fikir apa? Senang dia. Wajah wali Allah jadi dia. Kenapa? Siko nak mikulkan kayu bakar dia. Sakit paten. Kita masa ini dia bangun dikit dia agak kita yang dekat. Dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Jadi Ali bin Husain cicit Rasulullah. Bahwa apabila Allah Ta'ala mengumpulkan orang-orang yang dahulu dan yang akhir, seluruh manusia baik yang dulu bau dunia diciptakan sampai dunia kiamat dikumpulkan manusia galau kepada Allah. Cuma dia bahasa yang juga. Apabila Allah Ta'ala mengumpulkan orang-orang dahulu dan akhir, maka ada seruan. Besok di hari kiamat kumpulkan seluruh manusia adalah seruan dari langit. Apa bunyi seruan itu? Di manakah orang-orang yang mempunyai keutamaan? Suara dari langit. Mana orang-orang yang punya keutamaan? Kata suara dari langit itu. Maka di akhirat esok tegaklah dan bangkitlah ada beberapa orang. Dan orang itu berjalan menuju surga. Bangkitlah dia. Jadi hanya malaikat. Dia kan kita nak ke surga tu banyak. Di api ya. Oh, tu malaikat nak mana? Nak surga tu dia. Kamu dari mana? Tu dia. Bila dia bawa kuping. Stop.
Nak kemana kamu? Nak ke Sogo dia. Wah, gagal ya kita malaikat. Lalu dihisap. Cak ionya nak Sogo. Belum kan? Belum. Kata malaikat tadi itu. Mana bisa ke Sogo? Tak, kami nak ke Sogo. Oh, kata malaikat. Siapa dia? Kamu kok. Maka nak berjalan ke Sogo. Kepediannya, kata malaikat itu. Oh, seorang tu jawab. Kami adalah orang-orang yang mempunyai keutamaan. Oh. Tanya pula malaikat, apa dia keutamaan kamu tu? Maka pidi dia nak berjalan ke Sogo. Disap belum nak berjalan ke Sogo. Nak ke Sogo tu lah disap dulu. Kamu sebelum disap lah nak ke Sogo. Siapa dia? Kamu apa dia keutamaan kamu? Kami adalah apabila kami di dunia itu dilolololoi orang. Dibodoh-bodohkan orang. Silahkan ditunjuk orang. Duit kami dipeloloi. Dizolimi misalnya. Di dunia. Dan kami kau posisi benar. Kami kau yang dizolimi orang. Maka kami sabar. Tak tahu apa tadi kau. Bila orang melololoi kami. Tunjuk-tunjuk kami silahkan lolo. Pokoknya dibodoh-bodoh lah kita kau. Diperlakukan dengan tidak ada elok itu kok. Diperlakukan dengan semena-mena diri kita tadi. Jadi kami sabar. Walaupun kami diperlakukan tidak baik, kami maafkan orang tu. Orang yang melakukan tidak baik terhadap kami tadi kami maafkan. Wah, kita malaikat kalau bahasa kita pun beli. Wah, kalau macam itu, saya malaikat angkat tangan. Gila. Masuklah aku. Gila. Katakan. Kata malaikat. Kalau lah model tu. Apa kata malaikat tadi? Batapok eloknya amalan kamu. Wajar. Kalau kamu nak Sogo tu dia. Jadi, sebenarnya gampang. Aduh, daripada kitab pun. Kita ilmu latih. Amal latih. Maksiat latih. Sabar menanggung tentang pedihnya kehidupan lo. Baik sisi ekonomi, baik orang ngato-ngato awak, membodoh-bodohkan awak, diperlakukan dengan dia tidak baik, kita maafkan. Ya model macam kau masuk songkonya tanpa dihisap. Kalau orang rajin beramal, rajin puasa, rajin tahajud, masuk songko, terus songko, tapi pakai dihisap dulu, dipembal dulu. Kalau orang yang menjengkel bawah yang rito dengan ketentuan Tuhan, walaupun dia kok dilolololoi, dibodoh-bodohi, diperlakukan yang tidak baik, tapi dia sabar. Orang yang model menjengkel bawah masuk surga tanpa dihisap, pada nyompe. Tak pakai lagi tak tanya kan. Amal-amal yang tak pakai lagi, langsung bercek. Kelasnya kelas wali. Jadi, apabila kita dibodoh-bodohi, kita dizolimi, kita diperlakukan dengan tidak baik, kita sabar nahannya. Kelas kita kok bukan sembarang orang. Di mata Allah kita kok wali Allah. Ada ni, negara negara gitu, tak gampang. Lakukannya besar. Dulu pernah lahir Hagu Zidol di Sungai Marah pun tanpa apa nak ajar. Belum ajar kena tanpa berapa kena tanpa. Tak lagi murid itu. Kita kocek lah nak guru tadi. Orang ke tak dikocek agak lah. Dia tunggu Zidol lah. Biarlah. Dah lah Zidol ni lawan. Dia punya sabar tu pakaian dia. Besok pagi, oh tu gila. Oh tu gila. Kenapa yang dia ganggu tadi kau wali Allah? Kemudian setelah itu di akhirat itu ada lagi seruan. Tadi seru mana orang yang utama. Kau ada lagi panggilan lagi.
Suara dah lagi dengan bunyinya. Di manakah orang-orang yang sabar? Betul lagi tu. Lantas bangkit lagi beberapa orang dari surga. Macam tadi lagi malaikatnya bodoh, nak mana? Tunggu. Kami nak surga. Mereka tanya pula, lah hisap belum? Belum kan? Belum. Wah, cak iyo dia belum hisap masuk surga. Tunggu dulu. Siapa dia? Kau cak iyo dia kepede dia masuk surga. Oh. Kami adalah orang-orang sabar. Tanya lagi malaikat. Apa dia? Kesabaran dahulu. Cak iyo dia. Aku kepede dia masuk surga. Kami sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan dalam menjauhi maksiatnya. Ada sabar, kan ada 3 kategori tulisan di bawah. Sabar mengerjakan perintah Tuhan. Sabar meninggalkan larangan. Sabar untuk tidak bermaksiat pada Allah. Yang ketiga, sabar menanggung musibah yang Allah berikan kepada kita. 3 sabar. Yang kedua kok, sabarnya apa? Sabar melakukan ketaatan dan sabar untuk meninggalkan maksiat. Detailnya nomor 2 dari tadi. Kalau tadi nomor 1. Setelah dengar macam itu, kata malaikat, wah kamu hati orang yang melaksanakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Yaudah, masuklah ke surga, kata malaikat. Memang beruntung dia orang bisa beramal macam itu, betul malaikat. Kemudian ada seruan lagi dari langit lagi setelah yang kau tadi, yang ketiga seruan. Yang ketiga, seruan dari langit dengan bunyinya, di manakah tetangga-tetangga Allah? Lantas tegak lagi dibangkit beberapa orang menuju surga. Macam tadi lagi malaikat tanya, nak ke mana kamu? Kami nak surga. Kamu kan belum dihisap. Yo, mana bisa belum dihisap surga? Tak. Kami nak surga lah. Siapa dia kamu? Malaikat. Kami adalah tetangga Allah sewaktu di dunia. Malaikat bertanya lagi, macam mana dia ketetanggaan kau itu dengan Allah? Mereka menjawab, kami saling mencintai karena Allah. Dan kami saling berkorban karena Allah. Berarti tidak ada cenih-mencenih dalam kitab Fathul Rabbani itu. Saling cinta. Saling berkorban. Saling tolong-menolong. Malaikat pun temangat. Kata malaikat, wah kalau model juga masuklah dalam surga. Memang betapa baiknya pahala orang yang beramal macam kamu. Apabila kita kan memang kelasnya belum sanggup, cuma kita cari dulu ilmu itu. Apabila kita dibodoh-bodohi orang, diperlakukan yang tidak baik, dicap kata-kata lolos, kecilkan orang, maka kita sabar. Kenapa? Karena yang kita dapatkan keutamaannya adalah sama dengan ukuran yang didapatkan oleh keutamaan wali-wali afdal. Wali kelasnya bukan lagi yang lain. Maka timbullah yang kata Tuan Guru tadi, apabila kita mendapatkan istri yang salehah, segalanya hormat dengan kita, maka kita jadi raja. Apabila kita yang dapat mendapatkan istri yang bertanggung, maka kita pangkatnya wali Allah. Bagi yang belum, cari yang salehah lah. Kalau telat, nahan bom. Dukul tiap hari dengan bom. Kalau centengnya jasad tu, cari yang macam tu, nurut yang Yunus. Kalau telat. Contoh, ada dapat istri solehah tu, dia di majlis, dia tegak ke bawah. Itu contoh, ada dapat istri solehah. Rindu, memang dia kena, dia kelawar. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat
Allah Ta'ala berfirman pada kiamat. Allah bercakap, di manakah orang-orang yang dahulu saling mencintai karena aku, maka demi kemuliaan dan keagunganku, pada hari ini aku menaungi mereka dengan naunganku pada saat tidak ada naungan kecuali naunganku. Apabila kita di dunia kau saling mencinta kasih, maka tidak ada naungan itu kecuali naungan kau khusus yang diberikan kepada orang yang saling mencinta kasih karena Allah. Atas disebutkan orang yang dia nolong orang itu karena budi, berarti orang itu dia baik, balas jasa. Cocok. Bang Indra kau minta tolong saya tak enak kalau dia tolong saya pergilah dulu. Saya nak nolong tu karena ada budi tu. Itu tu baik dah saya balas budi dia pun. Pergi tu bukan kerana cinta dah. Kalau kau dah orang cinta kau, nak dia pernah nolong kita, nak idah, dia berhajat dengan kita tolong. Kau cinta kerana Allah, tak pandang dah. Salah satu bentuk kecintaan saya sesama manusia, maka saya tak isi kau naik motor. Biar orang punya mobil tu, mobil dapat pergi gaji, kan kalau saya cinta. Itu rahsia. Itulah rahsia saya. Cinta saya. Saya tegak mami bunyi kau. Macam mana nak cinta dia? Seram. Aku tahu cinta lawan punya mobil lah, ada mobil tu jangan cinta bawa bidai pegang mobil aku punya. Kau dah nak cinta dia. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, berjalanlah 1 mil, tengoklah orang yang sedang sakit. Makna daripada kata Abu Umamah apa? Maksud itu, tengok orang sakit walaupun jauh. Kenapa ada perintah macam itu? Karena nengok orang sakit kok lepel tinggi ni apa hal? Katakan kalau dia dibalik bahasanya, berjalanlah 1 mil, tengoklah orang yang sedang sakit. Jauh waktu itu, kalau ada orang sakit cerita tu walaupun jauh datangi. Berjalanlah 2 mil dan kunjungilah saudaramu kepada Allah. Walaupun jauh, tapi itu dulu kamu jalan. Kunjungi. Kata Abu Umamah. Karena kalau di dalam itu tak dapat lagi dah jaitan keutamaan. Walaupun jauh, tapi itu dulu itu keluarga kita, saudara kita jalan. Datang. Yang ketiga, kata Abu Umamah, berjalanlah 3 mil. Lebih jauh lagi. Kenapa? Di 3 mil itu ada orang lagi berbalah, damaikanlah 2 orang yang bersenjata. Mati levelnya lebih tinggi lagi. Bila seseorang yang 2 orang anak Adam dia bersenjata, bertengkar, baru kita damaikan, kelas yang menjadi kau lebih tinggi daripada kelas 1-2 lagi. Sakit tingginya kelas ada dispensasi untuk berbohong. Nyombongnya boleh dalam bentuk mendamaikan orang. Sebenarnya dia tu nak lah kau. Cuma dia takut. Kenapa? Kata dia. Pemalas aku tak kenal. Itu aku nak kopi ke dia. Kata dia. Dia buatkan si A. Dia datanglah si A. Datang pula si B. Kata si A. Pengenlah awak macam dulu ngopi, duduk dengan dia. Begini kau ada wani, awak nak lah tadi dia dah ada nego awak. Nah, tidak cakap kau tahu, dengan ni, aku yang menjaga tidak dikatakan itu bohong. Dan yang hal menjaga kau bahkan mendapatkan pahala. Saking apa? Saking tingginya level mendamaikan orang. Kenapa maka tinggi? Kita tu dituntut saling mencintai dengan Allah. Makanya sebagai manusia itu bermanfaat. Karena bermanfaat, kau nyenangkan hati orang lain, cinta berarti.
Pasti sebaik-baik manusia membantu orang lain. Jadi date-nya melawan seburuk-buruk manusia. Iyalah manusia itu dati manfaat untuk orang lain. Apa lagi mau musuhan? Aja tuh dia lawannya. Apa lagi mau musuhan? Dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, bahwa siapa mendamaikan dua orang yang bersengketa, maka Allah berikan pahala kepadanya satu kata sepadan dengan memerdekakan satu budak. Apabila kita bisa bersatukan orang yang lagi bertengkar, seolah-olah kita sedekah paling kecil 150 juta zaman kini itu untuk agama. 150 juta itu jadi rumah kita sedekahkan nanti kepada orang yang membutuhkan atau apa. Bila kita dapat mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Dari Abu Bakar Al-Waraqi. Abu Bakar Al-Waraqi itu adalah gurunya daripada Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Apa kata guru daripada Imam Ghazali? Sesungguhnya Allah mengutus Nabi-Nya alaihi salam. Allah tu mengutus Nabi-Nya. Untuk apa? Untuk ngajak makhluk kepada Allah Ta'ala. Untuk ngajak membimbing makhluk supaya hafiz kepada Tuhan. Ngabdi kepada Tuhan. Patuh kepada Tuhan. Dan menuntut mereka mempekerjakan 4 hal. Manusia kau aku diutus Nabi-Nabi. Allah utus Nabi itu. Kata guru daripada Imam Ghazali. Cuma untuk dituntut ngajarkan 4 hal. Apa 4 hal itu? Nomor 1 hati. Nomor 2 lisan. Nomor 3 anggota tubuh. Nomor 4 akhlak. Masing-masing dari 4 hal itu harus melaksanakan 2 pekerjaan. Dari 4 hal tadi kau, hati, lisan, badan, akhlak. Tiap 4 kau sekoe harus mengerjakan 2 pekerjaan. Nomor 1 hati. Hati dituntut untuk mengagungkan Allah. Hati kita dituntut untuk mengagungkan Allah, membesarkan Tuhan, mentakzimkan Allah. Itu berkenaan dengan hati yang pertama. Terus yang keduanya, hati kau harus dituntut sayang kepada makhluknya. Kenapa? Khalik makhluk. Khalik Allah selain daripada Allah makhluk. Kita dituntut untuk cinta, sayang, kasih, patuh terhadap Allah. Hati kita tuh harus connect terus dengan Allah. Kalulah tanda orang yang ma'rifat aribillah, dia sudah kenal dengan Allah, dia sudah bercinta kasih kepada Allah, pasti orangnya kasih atau cinta kepada makhluk Allah pasti. Tapi ada cerita kan orang, aku kalau ma'rifat pantas aku dikenal gelar arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah, tapi dia masih ada benci dengan orang tu, gila di muka lu.
Karena apa? Orang yang sudah kenal dengan Allah, orang yang sudah bercinta kasih kepada Allah, dia pasti cinta kepada apa yang dibuat Allah. Apa yang Allah jadikan bagi makhluk. Karena dia mandang apa? Makhluk kau ciptaan Allah. Jadi semacam manapun orang jahat terhadap dia mandang orang itu mandang dengan hakikat. Giliran mandang hati dia, giliran mandang diri dia itu mandang dengan syariat. Orang berbuat jahat yang dia pandang Allah. Kau jadikan orang kau gerak dan tiaku kau, yakin dia tiaku. Bukan dia. Allah yang jadikan dia manalah mampunya. Mencipta pun tak mampu. Maka dia terima perlakuan yang macam itu. Kenapa? Karena dia mandang yang membuat perlakuan. Berarti Allah. Kholik yang membuat makhluk atau tiga macam kau. Berarti sebenarnya dia menyakitkan hati aku kau. Proyek untuk aku sebenarnya harusnya berterima kasih dengan orang itu. Kenapa? Dia tu cuma jadi wayang sebenarnya proyek untuk itu. Maka tanda orang yang sudah ma'rifat atau kenal atau bisa bercinta kasih dengan Allah, tanda dia selalu cinta dengan makhluk. Karena makhluk kok sesuatu yang diciptakan Allah. Dia mandang Allah aja, maka dia cinta dengan makhluk itu. Nah, makhluk itu dijadikan Allah. Aku dituntut. Kita kok sebaik-baik manusia adalah bermanfaat, saling tolong-menolong. Kalau saling tolong-menolong tuh dalam itu kan ada benih cinta. Tapi kalau saling bertengkar, saling membesar-besarkan diri, akan ada cinta di dalamnya. Berarti kita kok tidak mencintai apa yang telah Allah jadikan. Kalau makhluk itu Allah jadikannya. Berarti kita tuh tidak ada mencintai Allah. Berarti. Jadi ada kaitkan dengan tauhid. Siapa yang cinta dengan kholiknya, dia pasti cinta dengan makhluknya. Kenapa? Karena makhluknya diciptakan oleh kholik. Mencintai Allah dan mencintai makhluk namanya akhlak. Namanya kholik, makhluk, akhlak. Makanya kita harus berakhlak kepada kawan, kepada guru, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak. Harus jadikan akhlak tuh. Akhlak itu isi apa? Akhlak itu isi cinta. Apa arti cinta? Cinta itu berarti tidak menghendaki kecelakaan terhadap orang tersebut. Cinta jadi yang bentuk daripada sifat cinta itu ialah akhlak namanya. Nah itu. Oh dia kembaliin sebelah biasa balik lapar. Belilah kita. Belilah sebungkus sekolahan. Beli untuk dia. Itulah cinta dengan anak itu. Berarti sudah berakhlak dengan anak itu. Bagi anak harus berakhlaklah. Apapun yang ada yang orang tua suguhkan terhadap anak itu, makan jangan ngotot. Kenapa? Lah susah payah mak itu tadi masa untuk kita sama dengan apapun yang disuguhkan Allah terhadap kita. Nah enak, nada enak terima be. Kalau kita lah bisa nerima dengan ketentuan Tuhan apapun yang Allah jadikan terhadap diri kita, berarti kita tu lah sudah elok dengan kholik itu dengan Allah. Kalau kita nerima apapun yang Allah jadikan terhadap diri kita, maka di hadapan Tuhan kita kok orang yang berakhlak. Kalau kita sudah bisa berakhlak dengan Allah, pasti kita juga bisa berakhlak dengan makhluk. Kalau kita sudah bisa berakhlak yang baik, baik terhadap Allah maupun terhadap makhluk, level kita kok levelnya pasti tinggi, level artis. Macam mana artis? Nyanyi sekali manggung itu 170 juta untuk dia memorsi sekali manggung. Orang organ bebui, joget pakai seki segala macam, dapalan mau setengah 300 tambah sawer kau buku kumpulan dapalah sawer kau tadi kau 170 ya tidak kita seharian kau sampai duduk tuh
Abang ada gini, yang ini menurut dia, lah, dia kita jangan badan sendiri gitu, bagi itu kan. Tengok, kelas band tinggi ini. Dia sekali konser itu 7 lagu, sekali 7 lagu itu dia tahu beres. Kayak kolaborasi, makan segala macam. 175 juta, itu sekali nyanyi gitu. Kenapa? Levelnya tinggi. Nah sama lah kau tadi kau. Orang kalau sudah berakhlak, dia nyumbang 1.000 rupiah, memang budak kecil. Komen 1.000 rupiah. Kelasnya kalau kita nak nyamu orang macam itu kok, biarlah kita nyumbang semen 100 sak di pondok. Masih kalah dia 1.000 itu 100 sak, masih kalah. Karena dia berakhlak. Orang yang pakai akhlak tuh levelnya tinggi. Ya Allah. Kelasnya. Man yo, dati mereka ni. Kau terus. Aku sabar, kau nak ngaji dalam muyan kau bilang. Ada, dia memang dari ni. Kau dekat. Lu masih tak naimo tu. Tak naimo apa? Tak naimo yang disuguhkan Tuhan terhadap diri kita. Berarti belum berakhlak kepada Allah. Kenapa masih terot lagi, masih tak naimo dengan kata Tuhan. Aku tu naimo lah. Kalena, kau layang lah. Okok lah. Bunena tu kanggo. Apa masalah okok lah cair. Nak go je tu. Galau orang lah. Kita harus menang pula apa yang disuguhkan oleh Allah. Apa yang disuguhkan oleh kholik kepada makhluk. Tak mungkin konsepnya kholik kau mencelakakan makhluk. Tak mungkin. Kenapa cerita yang paling sayang dengan makhluk? Kholik tu sayangnya dengan makhluk. Allah tu sayangnya dengan kita. Tak mungkin. Orang yang biur yang sayang dengan kita tu nak mencelakai itu. Tak mungkin. Tengok ada buat buntu segala macam dah. Itu tak baik untuk itu. Tahulah Allah tu. Kenapa Allah sifatnya alimun. Dia maha mengetahui. Tak mungkin buruk. Lewat waktu itu. Sudah ringkas sedikit. Lepas akhir masalahnya. Sudah disudai tak mungkin yang tu menjauhnya. Satu tadi hati, kedua lisan. Lisan itu harus terus menerus berzikir. Zikir itu mati ingat kepada Allah. Dan ramah kepada sesama makhluk. Maka tengok, kau makhluk itu ramah. Kita lewat di suatu gang. Ada cewek harum, seksi. Halo ganteng, kita tunjuk ramah. Takut tu. Halo ganteng, jangan singgah. Kering duit. Baik tak, tu cakap je gitu. Tahu duit kering. Tengok kau ramah lu kenai. Tengok kayak tu ramahnya kena minta okok tu. Dia kau tengok dia cok. Pasal ramah ni dia minta okok, dia minta okok. Aku ada okok aku dia. Dia nak jadi dia ni. Tengok orang tu minta okok, kau minta okok. Dia ramah jangan saja kau dia kenai tu. Lu ngopi tu mai tu. Kadang kau awak tahu lah saja kau dia okok, kau ni bawa okok. Kau mana lu. Supaya silaturahmi jangan putus. Yang satu segera takut. Yang kedua tadi hati, yang kedua lisan. Apabila dia sudah menjaga lisannya, berarti dia akan ramah kepada Allah. Yang ketiga, dia dituntut apa itu anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah. Badan kau harus bawa beribadah kepada Allah, ngabdi kepada Allah. Yang kedua lagi apa? Badan kau harus ada manfaat untuk orang lain. Berarti apa? Nolong orang dengan tenaga. Nolong masalahatan banyak dengan tenaga. Tidak nyakiti tenaga. Tenaga kan dua macam. Tak nolong nyakit ini juga orang. Nyakit itu je nolong. Kalau nak kita kau sebagai orang dicintai Allah, gunakan badan kita kau untuk
beribadah pada Allah secara pribadi dan ngabdi pada umat. Orang yang mencari badan dia kok lah benar waktu. Berarti itu hati, lisan, kok badannya sudah benar. Tapi kalau badannya mikir kepentingan dia dewek, kalau kita pasur robani jauhi orang yang ngomong waktu. Orang yang mementingkan kepentingan dia dewek terus setiap hari jauhi. Orang yang mudah menjaga tidak penting manfaat. Sedikit pun tidak ada kebaikan terhadap diri dia. Kata kita pasur robani. Jangan dekani. Jangan ada orang tu kan nyuruh kelas. Aku bisa iya kan. Macam ada manfaatnya orang tu. Cuman dia tengok. Okok dia tu tengok. Lalu okok nanti awak las Yang terakhir ialah akhlak. Kita harus baik akhlak kepada Allah dan kepada manusia, sesama manusia, kepada sang Khalik dan kepada makhluk. Kita baik terhadap Khalik dan makhluk, mampu kita dikategorikan orang yang berakhlak. Akhlak didapat dari beramal. Kalau adab didapat dari belajar. Jadi kalau kita nak dapat akhlak, beramal dulu, gawekan dulu. Makanya kita terhadap Allah dan Rasul tu sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami patuh. Allah tahulah kelas kita tu, pegawaian kita tu tidak sempurna. Allah tahulah. Allah tidak ada nuntut hasil. Allah nuntut nak ada ngajarkan itu. Jadi orang yang nak ngajarkan masih orang tu sudah tergolong orang yang berakhlak. Karena dia mencintai Khalik, mencintai makhluk. Kelas dia kelas berakhlak. Orang yang berakhlak levelnya tinggi. Walaupun dia cuma sedekah segelas kopi, ada seseorang lagi yang tidak berakhlak, sedekah 100 sak semen kepada masjid atau kepada pondok pesantren, levelnya masih tinggi orang kau. Kenapa? Orang artis jadi endorse. Kalau di dunia berartisan. Tengok, setelah Rocky Gerung ngopi di Kopi Mael Tungkalu naiknya. Rocky Gerung ngopi di situ sekali. Kenapa? Rocky Gerung kelasnya mahal. Kau cerita dunia. Sama lah kita. Kita kok kelasnya mahal kok. Berakhlak kok. Di mata Allah. Misal saya berakhlak umpama. Saya pergi ke Maleman. Leman menyuguhkan segelas kopi kepada saya. Minum. Biasalah. Maka saya minum. Saya minum daripada kopi di Maleman tadi. Oleh karena saya berakhlak, contohnya. Maka Leman tadi itu telah sedekah kepada orang yang berakhlak kasih gelas kopi. Sama dengan Leman sedekah 1000 sak semen. Makanya orang-orang alim tu gegalo ngajak singa ke rumah supaya pun cicip rezeki dia tu. Nak masukkan rezeki tu kepada mulut orang alim tu tadi. Kenapa orang alim tu pasti berakhlak. Saya rupanya jadilah cicip ni. Makanya cerita yang orang nak magi, guru magi kan bujuk orang dapat sebetis tu. Oh, tahan berkayu hulu, orang bailia kan. Tengah jalan bercus kan bujuk itu sungai. Nak mundur jauh, maju setengah. Akhirnya dah ia naik. Aku mau maki. Oh, saya kalau lama ni ada dapatkan bujuk sebab itu sudah bagi guru. Maaf deh guru. Tengah jalan ikan ni lepas tu. Tak lah dapat ikan. Tahu guru maki. Cakap tengok dia apa tu. Katanya bibi tu. Ada dalam baskom. Tengok dalam baskom tu. Lepas saatnya kau ikan bujuk aku tadi ada bekas kau segala macam. Berarti berdecus dari perahu dia ni masuk ke baskom gua mati. Itu tengoknya. Di luar nalar tu kalau orang yang berakhlak orang alim.
Kita sayup kan orang alim tu dapat nyicip rezeki tu. Kita tu ambil bias dia. Karena apa? Orang alim tu sebagai endorse. Taiwan kampung ko lah. Yang semangkuk 10.000. Sehingga Ariel Peter Pan makan gitu tuh. Naik. Jadi aku ngeliat kan makan Ariel. Aja orang alim tuh jadi endorse. Aku disuruh. Tombok hati itu ada 5 perkara. Jadi nyanyikan opik tuh. Itu kan kata Ibrahim tidak tahap. Nomor 5 tuh berkumpul dengan orang soleh. Kenapa berkumpul dengan orang soleh? Kuping dengar cakap orang soleh mahal. Kuping itu jadi. Mata nengok orang soleh mahal. Mana tahu macam tu. Barang siapa kata Nabi. Yang duduk satu majlis dengan orang alim. Maka seolah-olah dia duduk bersama. Duduk bersama Nabi mati apa? Dapat rahmat Allah. Siapa yang salaman dengan orang alim, seolah-olah dia salaman dengan aku. Siapa yang nengok orang alim dengan cinta, nengok dengan cinta, maka seolah-olah dia nengok aku. Dia berhak esok bersama aku di surga tadi. Kita duduk dengan orang alim. Mata kita lah benar, kuping kita lah benar. Baik kita makan rezeki dia atau dia makan rezeki kita sama. Kena kita kena bias endorse. Rasa mahal. Kalau macam tu nak dekat terus, disuruhlah kata Rabbani ni boleh pergilah kepada orang alim. Kenapa? Orang alim tu adalah tabib, dokter, penyejuk hati, sejuk. Tak dah orang dengan orang alim dulu, kata orang nanti. Kalau kita kau dah pantang duduk kata orang, tu lah nunjuk kita kau dah alim, jahil nanti kita masih. Ad-dinu nasihat. Yang dikatakan agama itu adalah nasihat. Apa itu? Menempatkan di tempat yang benar. Waktu itu sudah agama. Kita punya kawan, dihargai, disenangkan hatinya, itu sudah menempatkan kepada tempat yang benar. Saya potong dikit kalau lewat aku naik tambah. Jadi kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa kata dia? Sesungguhnya di antara sesuatu yang menyebabkan ampunan Allah tu bisa ngampunan dosa dia segala. Apa sebabnya? Sesungguhnya di antara sesuatu yang bisa menyebabkan ampunan Allah adalah menyenangkan hati orang sama muslim. Kita menyenangkan hati sesama muslim, Allah ampuni habis dosa itu. Tapi sebaliknya waktu kalau kita menyakitkan hati, ngerakkan hati orang muslim, sama jadi penuh dosa ini. Aku dianjurkan untuk bercinta kasih, senang, bermanfaat untuk orang lain. Wajar kalau sekali nyenangi hati orang muslim, sama dengan beribadah 20 tahun di Masjid Madinah yang tak keluar. Besar pahala sembahyang di Masjid Madinah itu kita putar sebesar itu dosa kau hilang selagi kita nyenangkan hati sesama muslim. Bukan sekedar anak beda, kita dapat nyenangkan hati orang itu bukan menyebabkan bisa dosa itu bisa diampuni Tuhan. Kita kunci dengan hadis. Nah, saya lewat banyak lagi ya. Hadis Nabi SAW, orang yang paling besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala nanti, orang yang paling besar pahala di sisi Allah kaki pada kiamat adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tuhan paling besar, bukan orang yang banyak ilmu, bukan orang yang banyak amal. Orang yang paling besar pahalanya di sisi Allah, yang hak yang sebenarnya pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi sesama manusia. Sewaktu di mana? Sewaktu di dunia.
Dan orang yang nanti pada hari kiamat dekat dengan Allah adalah orang yang mendamaikan di antara sesama manusia. Kenapa disebutkan dekat? Kenapa disebut kau paling besar pahalanya? Orang namaikan orang lain bermanfaat tak mati dia tu. Bisa dia namaikan ada manfaat dia tak sama dari atas lah dikunci. Berarti kunci gara-gara tu orang yang paling hebat isu di akhirat adalah siapa? Orang yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Baik hartanya, baik tenaganya, baik ilmunya, baik idenya, badannya, baik umurnya. Kau sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua dikirkan kepada guru kita yang telah mengajarkan kita dari kecil sampai kita gini. Wabil khusus Tuan Guru Salahuddin Syargawi Squago. Ila haziniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fatihah yang ketiga dikirimkan kepada kedua orang tua kita, kepada seluruh keluarga kita, baik pun yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Siapapun yang masih ada kaitan keluarga dengan kita kirimkan Fatihah itu. Dan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, dan orang yang telah berbuat baik terhadap majelis kita, dan kepada orang yang kita makan haknya yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan kita selipkan pula teruntuk seluruh keluarga kita, guru kita, kawan, sahabat kita, sanak famili kita yang kini lagi ada dalam masalah, masalah ekonomi, kesehatan atau masalah yang lain, yang kini lagi megang masalah. Mudah-mudahan dengan berkah Fatihah itu Allah berikan solusi masalahnya dan Allah kuatkan dalam menjalani masalahnya. Ila haziniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liauladina wa liikhwanina fid din wa liashabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat liman lahu haqqun alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna wa salim dinana wa salim tauhidana wa salim qulubana wa salim ma'rifatana. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.